Bulan suami bukakan pintu, cipikan. Suami taji. Pernah dikasih gitu suami ibu? Pernah dikasih. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu ndak sedekahnya suami kepada ibu tiap hari? Bapak-bapak ini yang di luar, tahu ndak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kok aku sudah kok. Banyak caleg yang pura-pura berislam, fotonya juga menipu, cantik, mulus di balehonya, nggak ada jerawatnya. Begitu dilihat aslinya, dia hancur. Ternyata kamera 360. Tapi kalau ibu dokter memang asli dan fotonya memang sama-sama cantik. Ini biasa ku tanya-tanya Pak Iwan. Pak Iwan, apa itu tak ilmu tak bisa kita apa ibu dokter bela. Masya Allah. Wa qala idzan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada setan di sini? Ada setan? Di sana nama masjid ini ditempati. Ada setan? Ada. Mana Ustaz? Itu HP. Terus sudah ceramah. Jadi itu wartawan. Ibu-ibu simpan dulu HP-nya. Ibu simpan dulu HP. Dengar dulu ceramah. Dengar dulu ceramah. Ibu, selama ibu pegang itu HP, nagoda ki setan. Ya, maka simpan dulu HP-nya. Simpan dulu HP-nya, kita dulu dengar dulu ceramah. Ya, jangan lagi mas selfie. Orang ceramah langsung membelakang. Nah, tulis misalnya latar belakang das atlatif. Saya misalnya jadikan background. Malah pernah aku lupa itu di kampungnya Pak Wakil Bupati. Selesai ceramah ada ibu-ibu langsung dia bilang, Ustaz selfie dulu. Boleh, sini maki ibu selfie. Sudah selfie dia bilang, Ustaz boleh cium. Mana nih? Kamu cium-cium. Mau ke Pak Jallo mama nece. Saya paling tidak suka itu kalau capek maki, keringatan, sudah ceramah 1 jam disuruh ki senyum. Capek itu orang bu, mas selfie. Nah, itu HP-nya disimpan dulu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sini nak, kenapa kita nonton kak? Itu kalau di Makassar begini kak ikut semua jamaah. Di sini nak lihat-lihati kak. Ayo salawat sama-sama ibu. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Bupati Lu Timur beserta istri Ibu Dr. Ani Nurbaini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya ceramah lebih jauh, tolong ini teknisi sound systemnya. Mana teknisinya? Ada? Ya, kurangi bassnya Pak. Kurangi bassnya. Jangan pakai echo. Kasih naik treble-nya. Cek.
Ya, itu agak ya, jangan pakai bas. Tutup saja basnya, Pak. Treble-nya kasih full. Full. Jangan pakai echo. Cek. Nah, tuh, bagus kita. Nah, kecuali mau Ki nyanyi dangdut, kasih besar basnya. Hah? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu lagunya ibu-ibu dulu, tahun 80. Kalau pulang suaminya lagunya tahu. Bila kamu. Ini sekarang lagunya ibu-ibu. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mau cerita. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nah, pakai Nabi tak, dia peluk. Lalu Jibril berkata, "Iqra." Baca. Nabi bersabda, "Saya tidak tahu membaca." Malaikat Jibril ulang lagi, "Iqra." Baca. "Saya tidak tahu membaca." Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak napas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, "Iqra." Baca. Nabi mengikuti. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai ayat kelima. Menggigil Nabi, mekei. Tahu mekei toh? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Pulang Nabi, ketuk pintunya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang." Dia buka pintu. "Wih, abangku sayang." Nah, ini istri yang baik. Pulang suami bukakan pintu, cipikan. Suami Itaji. Pernah dikasih gitu suami Ita, Ibu? Pernah dikasih. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu enggak sedekahnya ibu-ibu kepada suami? Sedekahnya suami kepada ibu tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu enggak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami ta, Ibu, kalau nak lupa suami ta, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kau, aku sudah kai kau. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi baru banyak osin. Mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nah, bila suami tak jauh-jauh kau deh. Ya. Datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, "Wahai istriku, dingin aku dong, menggigil kak, selimuti saya." Masya Allah. Bu, Bu, kutanya dulu. Ini misalnya toh 3 hari 3 malam tidak ada suami tak, ditelepon tidak aktif HP-nya, dicari tidak tahu kemana, tiba-tiba datang menggigil. "Ibu, selimuti kak." Kira-kira kita selimuti, Bu? Oh Ibu, kita selimuti? Tidak. Paling selimuti kak, langsung dari mana kok? Langsung diinterogasi. Selimuti kak Ibu, langsung dia bilang, "Cik dakor." Itu Khadijah, suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. "Wahai istriku, selimuti saya." Khadijah menjawab, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama, Ibu, pulang ki pengajian ini, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan agama, wajib Ibu ikuti. Saya ulang,
apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan dengan agama, ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Nah, Bu, pakai kok jilbab. Siap. Jangan yang sampi-sampi. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap. Kalau ini tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suami. Nabilan suamita, ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu, jangan kau cukur alismu, jangan terlalu banyak make upmu. Saya tidak suka, tapi ibu tetap lakukan, maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Nah, ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Kecuali, dengar, kecuali suamita na perintah ke yang bertentangan agama. Contoh, Bu, dan saya mau pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbab kok. Sudah Mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak, supaya kelihatan itu lehermu yang telu, supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya, ibu, apa? Sudah Mila. Tapi kau dulu belikan na anu domeng, mau kak berjudi, maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh Nabi dan suamita, jangan pernah keluar rumah, tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi periksa itu dosta. Itu mesin dos-dos kuenya. Nah dia terus. Pacetong. Bu. Ada orang sakaratil maut ibunya. Malas indokna. Sakit ibunya. Maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam mata. Pergi ke besui. Apa kata ibu ini? Minta maaf kak, kasihan. Mau sekali kak pergi besui, tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya. Ibu, datang ke dia mama, tak kasihan. Sakaratil maut bi. Ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya, kasihan. Belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya, datang lagi tetangganya. Ibu, meninggal mi mama, tak kasihan. Pergi ke lihat yang terakhir kalinya. Tolong pergi ke lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang dari medan perang dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang. Mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan tidak datang. Marah ini tetangganya, dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul. Mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya. Dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik. Kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang. Lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya.